Pemirsa, 6 rumah dan warung di kawasan padat penduduk di Darmasraya, Sumatera Barat ludes terbakar. Kerugian akibat kebakaran mencapai miliaran rupiah. Kobaran api dengan cepat menjalar dan meludeskan sejumlah bangunan rumah dan warung yang berada di Nagari Gunung Medan, Darmasraya, Sumatera Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api semakin cepat membesar dan sulit dipadamkan. Dalam peristiwa ini sebanyak 4 rumah dan 2 warung milik warga serta sebuah mobil ludes terbakar. Kebakaran sempat membuat warga yang rumahnya berdekatan dengan lokasi panik dan berusaha menyelamatkan harta bendanya. Pas waktu meledak di kamar karyawan, anak-anak kan. Pas meledak aku terbangun. Aku tengok api udah membesar. Tidak bisa keluar lagi. Terjadi kebakaran 6 petak rumah dengan beserta kedainya. Jadi kebakaran disinyalir dari konsleting arus listrik. Sebanyak 5 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi, api pun dapat dipadamkan setelah 1 jam kemudian. Diduga kebakaran diakibatkan oleh arus pendek listrik yang berasal dari salah satu rumah yang ditinggal pemiliknya bekerja. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Darmasraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Puluhan rumah warga yang berada di Kompleks Pasar Yotefa, Kota Jayapura, hangus terbakar. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Kebakaran hebat melanda pemukiman warga di Komplek Pasar Yotefa, Distrik AB Pura, Kota Jayapura pada pukul 12.30 waktu Indonesia Timur siang hari tadi. Api begitu cepat membakar puluhan rumah milik warga yang material terbuat dari kayu. Titik api yang memicu kebakaran hebat ini diduga berasal dari lantai 2 rumah kos. Polisi dibantu warga juga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, namun api semakin membesar dan sulit dipadamkan sehingga menghanguskan puluhan rumah milik warga. 4 unit mobil pemadam kebakaran Kota Jayapura dan mobil water cannon milik Polda Papua juga dikerahkan untuk memadamkan api. Api berasal menurut saksi mata yang merupakan RT setempat menyatakan bahwa api berasal dari rumah kos-kosan milik Haji Sape. Itu Haji Sape itu di lantai 2, lantai 1 terdiri dari 2 kamar dan lantai 2 terdiri dari 4 kamar. Adapun rumah yang terbakar 10 rumah yang terbakar, di mana dari 10 rumah itu pemiliknya ada 9 orang. Terkait dengan jumlah kerugian masih dalam penyelidikan, termasuk juga dengan kami belum mengecek apakah ada korban jiwa atau tidak. Nanti akan kami cross-check lagi setelah kami melakukan pemadaman dan melakukan pembahasan secara total. Setelah 2 jam kemudian, api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jayapura, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. 2 kelompok remaja tawuran di rel kereta api kawasan Durensawit, Jakarta. Tawuran tersebut dipicu dari saling ejek. Tim Buser Polsek Durensawit, Jakarta melepas tembakan untuk membubarkan kelompok remaja yang sedang tawuran di rel kereta api. Mendengar tembakan polisi, pelaku tawuran berlarian membubarkan diri. Di lokasi, polisi menemukan barang bukti berupa kayu yang digunakan untuk menyerang lawan. Tawuran kelompok pemuda ini dipicu dari saling ejek antara keduanya. Tawuran di atas. Iya, di rel itu. Iya, di atas. Jumlahnya berapa, Pak? Jumlahnya kalau yang ini bonceng 9 orang nih pakai motor. Kalau yang ini banyak nih. Kalau kan sudah kelihatan di atas. Tawuran remaja sering terjadi di wilayah ini dan meresahkan warga sekitar. Terlebih, pelaku tawuran menggunakan benda-benda seperti batu dan senjata lainnya yang mengancam keselamatan warga. Warga berharap seluruh pihak bekerja sama mencari solusi untuk menghentikan tawuran di tempat tinggal mereka. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara berujung ricuh. Polisi membubarkan massa aksi dengan melontarkan gas air mata dan 19 mahasiswa ditangkap serta dibawa ke Mapolda Sultra untuk diperiksa.
Protes yang semula berlangsung damai berakhir dengan insiden lempar batu dan tembakan gas air mata oleh petugas kepolisian. Masa aksi kocar-kacir menghindari tembakan gas air mata dan meriam air. Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari di depan kantor Mapolda Sulawesi Tenggara ini mengalami ketegangan ketika masa aksi tidak berhasil menemui Kapolda Sulawesi Tenggara untuk mempertanyakan penggunaan gas air mata di lingkungan Universitas Halu Oleo sehingga mengganggu aktivitas perkuliahan saat demo penghinaan suku 2 hari lalu. Petugas menangkap 19 mahasiswa dan langsung dibawa ke Mapolda Sultra untuk diperiksa. Petugas kami melakukan pembelaan diri, bukan menyerang kampus, tetapi menembakkan gas air mata kepada orang-orang yang oknum mahasiswa yang melakukan penyerangan berupa batu, kayu kepada petugas kami. Akibat kejadian tersebut, hari ini mereka melakukan aksi. Dan hari ini pun juga masa aksi dari mahasiswa alhamdulillah sangat-sangat kondusif. Pertama GMNI, kemudian HMI diterima, mereka bubar balik kanan. Namun ada penyusup yang ingin mengacaukan situasi. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia menuntut tindakan kepolisian yang dinilai berlebihan terhadap massa dengan menembakkan gas air mata hingga ke wilayah Universitas Halu Oleo hingga menyebabkan kekacauan dalam kampus. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Ratusan karyawan PT Wijaya Inti Nusantara di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara ricuh. Masa menuntut kenaikan upah di atas upah minimum regional dan juga pesangon untuk 8 karyawan yang di-PHK secara sepihak. Aksi unjuk rasa ratusan karyawan PT WIN menuntut kenaikan upah di atas UMR dan pesangon bagi 8 karyawan yang di-PHK sepihak. Di kantor PT WIN Kecamatan Layak, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Karena tak kunjung ditemui, ratusan karyawan menerobos barikade kepolisian yang berjaga di depan kantor WIN. Saling dorong antar petugas dan pengunjuk rasa tak terhindarkan. Masa aksi yang tergabung dalam konsorsium pekerja Lingkar Tambang Bersatu meminta agar perusahaan dapat menaikkan upah mereka di atas UMR. Masa juga meminta agar PT WIN memberikan pesangon terhadap 8 karyawan yang telah di-PHK sepihak. Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2023 bahwa perusahaan mempekerjakan karyawan itu harus sesuai dengan UMP. Nah, kalau Anda sendiri sudah berapa tahun bekerja di PT WIN sendiri? Kalau saya Pak baru 1 tahun lebih. Dan gaji gimana? Gaji masih tetap 1 juta Pak. Gaji 1 juta begitu. Di luar dari UMP. Karena tak ditemui, pengunjuk rasa kemudian membubarkan diri dan berjanji akan kembali melakukan aksi unjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar dan akan menduduki kantor PT WIN yang bergerak di pertambangan nikel. Dari Konawe Selatan, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Ratusan pekerja buruh tambang di Kabupaten Bandung Barat turun ke Jalan Nasional gelar aksi unjuk rasa. Kondisi ini sempat membuat jalan arteri sekaligus jalan nasional dari Bandung ke Jakarta macet. Sekitar 500 massa buruh tambang di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, gelar aksi unjuk rasa pada Kamis siang. Tepat di depan gedung DPRD, Jalan Raya Padalarang, massa buruh memblokade jalan dengan memarkirkan truk besar yang mereka bawa. Massa yang turun ke jalan tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Tambang ini memprotes keputusan pemerintah yang menghentikan operasional 4 perusahaan tambang di Kabupaten Bandung Barat. Selain menimbulkan pemutusan hubungan kerja lebih dari 2.000 karyawan, hal ini juga berdampak pada sektor ekonomi masyarakat sekitar. Kepada pemerintah, wabil khusus wakil rakyat DPRD Kabupaten Bandung Barat, minta segera membantu bagaimana mengeluarkan diskresi. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kami pun akan meminta kepada Bupati Bandung Barat, tolong pemerintah Bandung Barat jangan diam saja. Minimal ada etikat baiklah buat kami. Kasihan pekerja ini, hampir 200.000 pekerja ini sudah kehilangan pekerjaan. Dalam aksinya, massa mendesak agar pemerintah melalui Badan Legislatif dan Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan, turun tangan dan ikut mencabut penutupan perusahaan tambang. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.
Seorang warga negara asing diamankan petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta lantaran kedapatan menyelundupkan berlian senilai 1,5 miliar rupiah. Modus pelaku ialah menyembunyikan berlian tersebut di celana dalam yang telah dimodifikasi. Petugas Bea Cukai menggeledah seorang warga negara India saat tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Saat digeledah, Ramjan Ali didapati menyimpan bungkusan yang disembunyikan di celana dalam yang telah dimodifikasi. Dari bungkusan tersebut, petugas menemukan sebanyak 11 bungkus plastik berisikan berlian seberat 144,27 gram. Batu mulia ditaksir memiliki harga mencapai 1,5 miliar rupiah. Dari pengakuan pemuda 25 tahun ini, rencananya berlian tersebut akan diberikan kepada seseorang yang telah menunggu di salah satu hotel di kawasan Jakarta Pusat. Proses karena ini kan modusnya yaitu disembunyikan ya dengan sengaja, karena di bagian celana dalamnya itu ternyata ada dibentuk khusus ya, dijahit dan disimpan di dalam situ, sehingga itu memenuhi unsur 102 Undang-Undang Kepabeanan, dan kita lakukan penyidikan ya. Kemudian untuk pelaku atau tersangkanya kita titipkan di rumah tahanan di kantor pusat Bea juga. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 102 Undang-Undang tentang Kepabeanan dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Dari Tangerang, Banten, Hasnugraha iNews melaporkan. Pemirsa, di Gianyar, Bali, program TNI Manunggal Membangun Desa membuat jalan sepanjang 1.390 meter. Jalan ini membantu warga untuk membawa hasil pertaniannya sehingga mampu meningkatkan perekonomian para petani. Di Subakdau, Siangan, Desa Siangan, wilayah Kodim 1616 Gianyar, Kecamatan dan Kabupaten Gianyar, telah dilaksanakan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD 116 tahun 2023 dengan sasaran membuka jalan usaha tani penghubung antara Banjar Selat ke Banjaroban, Kecamatan Gianyar sejauh 1.390 meter. Kehadiran TNI pada tahun ini seolah kembali membangkitkan semangat warga. Penantian panjang warga untuk memiliki akses jalan usaha tani kini terwujud setelah program TNI Manunggal Membangun Desa 116 digelar di Desa Siangan. Kami mewakili petani Desa Siangan ingin mengucapkan banyak terima kasih